Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin, dari surat Al-Baqarah ayat 185 yang baru saya sebutkan tadi, ada hal yang sangat penting. Pertama, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai hudal linnas, yaitu petunjuk bagi semua umat manusia. Berbeda dengan di dalam Al-Baqarah awal, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, bagi seorang yang muttaqin, Al-Quran menjadi sebuah petunjuk yang mutlak. Cuman di dalam Al-Baqarah ayat 185 ini, An-Nas, petunjuk bagi semua umat manusia, ini adalah manusia tanpa membedakan latar belakang, akidah, etnik, budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, siapapun bisa mengambil nilai manfaat daripada nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Islam. Karena bahwa Quran itu, tadi saya katakan, petunjuk bagi umat manusia, An-Nas. Oleh karena itu, Al-Quran ditulis dalam bahasa manusia. Bahasa manusia itu adalah bahasa geografis, bahasa politik, bahasa sosial, bahasa budaya, dan lain sebagainya. Dan karena itu harus bisa dipahami. Hadirin, dalam konteks ilmu pengetahuan, ini banyak kemudian yang nas ini yang lebih aktif dalam rangka untuk mencari kebenaran-kebenaran seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, terkait dengan sains dan teknologi, banyak kemudian orang-orang ini mencoba untuk mengurai apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Jadi di dalam Ar-Rahman ayat, kalau nggak salah 19 atau 20 itu, Al-Quran menantang umat manusia untuk menembus langit, sudah barang tentu dengan kekuatan. Ya. Nah, kekuatan inilah yang kemudian ada perintah kemudian fangfudhu la tangfuduna illa bisultan. Kamu bisa tembuslah, coba tembuslah. Kamu bisa menembus kecuali dengan kekuatan. Lah, kekuatan inilah yang kemudian diuraikan di dalam kaidah-kaidah atau teori-teori ilmu pengetahuan, dalam hal ini yaitu ilmu fisika. Oleh karena itu, perkembangan ilmu kemudian bisa menjangkau manusia, bisa menembus bulan. Dan itu kalau kita hitung berapa tahun manusia bisa menembus bulan, artinya bulan itu adalah bagian dari dunia yang nyata atau empirical world. Sudah makan ribuan tahun manusia baru bisa menembus. Nah, ini adalah sebuah contoh bagaimana kemudian ilmu pengetahuan menerjemahkan kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan, kesimpulan-kesimpulan yang disebutkan di dalam Al-Quran kemudian diurai di dalam teori ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks ini yaitu ilmu fisika. Yang kedua, ada contoh yang sangat menarik, bagaimana kemudian ilmu sosial kemudian mencoba untuk membuktikan adanya Tuhan. Ini satu hal yang aneh karena selama ini ilmu sosiologi atau ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang berbicara bagaimana untuk meneliti tentang hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, antara satu kelompok manusia dengan kelompok manusia yang lain. Tapi sekarang itu berbicara dengan the non-empirical world,
Karena tulisannya di dalam Randall Collins itu mengatakan bahwa sociological insight, wawasan sosiologis, the non-empirical world, kajiannya lebih pada dunia non-empirik. Lah apa yang dikaji ini membuktikan adanya Tuhan dengan mengambil contoh tentang penamaan yang ada pada diri manusia itu. Artinya apa? Bahwa nama yang diberikan kepada masing-masing kita ini sesungguhnya adalah orang lain, orang luar di luar diri kita yang memberikan nama itu. Itu maknanya adalah bahwa di luar diri kita itu ada yang lebih berkuasa daripada kita. Karena faktanya nama itu terus dibawa sampai manusia, sampai kita ini meninggal dunia. Jadi itulah yang kemudian mencoba untuk membuktikan sosiologi dalam konteks contoh penamaan itu adalah intinya terkait juga dengan bagaimana bukti-bukti tentang konsep ketuhanan di dalam agama pada umumnya dan terutama di dalam Islam mencoba untuk dibuktikan melalui kajian-kajian ilmiah seperti itu. Hadirin yang berbahagia, contoh-contoh yang lain saya rasa cukup banyak, dan karena itu sementara kemudian kita berkesimpulan bahwa justru orang-orang di luar non-Muslim ini yang lebih banyak kemudian mencoba untuk meneliti tentang kesimpulan-kesimpulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Satu lagi yang sangat menarik ini adalah bagaimana kemudian terkait dengan pembuktian adanya hari akhir. Karena hari akhir ini sesungguhnya banyak juga orang-orang yang tidak percaya, termasuk di kalangan elit kita sendiri. Mereka menganggap bahwa kehidupan itu ya sekarang. Hari akhir itu adalah dinilai sebagai sebuah ajaran, sebuah keyakinan yang tidak bisa dipercaya. Hadirin, ada sebuah pembuktian ini mencoba untuk menyadarkan tentang adanya hari akhir ini, yaitu seorang dokter namanya Raymond Moody. Dia menulis di dalam buku Life of the Dead. Dia mencoba untuk membuktikan dalam tulisan itu menjawab pertanyaan mahasiswanya, kemanakah manusia setelah meninggal? Nah, dia merasa tertantang meskipun profesi sebetulnya itu adalah seorang dokter, dan karena itu dalam konteks keilmuan ini termasuk hal-hal yang sangat empirik karena menyangkut masalah biologi manusia ya. Tapi karena tantangan itu lalu dia mencoba untuk menghubungi banyak rumah sakit yang dianggap memiliki kasus adanya orang meninggal lalu hidup kembali. Dia kontak banyak rumah sakit dan menemukan banyak sekali kasus orang yang meninggal lalu hidup kembali. Ini seperti yang juga kita dengar, karena saya sendiri belum mengalami itu, mengetahui di tanah air kita ini secara fisik, mengetahui siapa yang mati lalu hidup kembali. Tapi dokter ini menemukan kemudian ada 100 kasus orang meninggal lalu hidup kembali. Pertanyaan kemudian dilakukan terhadap mereka ini. Dikatakan 86% itu jawabannya sama, baik bahasa maupun substansinya. Tapi yang 14% berbeda bahasanya, tapi substansinya sebetulnya sama. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu lalu kemudian Dr. Moody itu menyimpulkan bahwa setelah manusia meninggal, rohnya itu naik ke atas, menembus lorong hitam gelap yang orang tidak bisa melihat. Lalu sampailah kemudian pada tahap bagian yang sangat terang. Disitulah kemudian dia melihat ke bawah itu, ayah, ibunya, anaknya, istrinya menangis, mungkin pada saat dinyatakan dia meninggal. Tapi tidak hanya itu, dia mengetahui juga apa yang dia lakukan selama hidup ini. Pada masa kecilnya jahat kepada temannya, ngentit uang ibunya, suruh belanja beli ini lalu diambil uangnya, lalu kemudian ia mencuri mangga tetangga dan lain sebagainya. Jadi semua itu terlihat pada saat dia ada di tahapan step yang sangat terang benderang itu. Lalu kemudian dia naik
Dan disitulah kemudian seakan-akan ada yang menghentikan, stop, saudara tidak bisa naik ke atas. Tahapannya baru sampai di sini. Nah, dari situlah kemudian dia turun dan sadar kembali, artinya hidup kembali. Saudara hadirin yang berbahagia, jadi itu membuktikan melalui pengalaman-pengalaman seperti ini bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Dr. Moody itu mencerminkan sebuah penjelasan bahwa hidup sesudah mati itu akan ada. Contoh yang diberikan oleh Dr. Moody melalui penelitian pada orang yang meninggal lalu hidup kembali itu hampir sama seperti kita itu kalau tidur mimpi pergi kemana-mana, lalu setelah mimpi kemudian bangun kembali, itulah mimpi. Hadirin, banyak lagi contoh-contoh lain yang sesungguhnya sekarang ini di kalangan masyarakat barat dan umumnya non-muslim mencoba untuk menggali nilai-nilai untuk bisa dibuktikan meskipun pada kenyataannya itu semuanya berhubungan dengan dunia non-empirik. Dan apa yang dikatakan sebagai dunia non-empirik atau alam gaib itu sesungguhnya adalah nanti akan bisa kita jangkau. Kapan? Itu tergantung kita nanti sejauh mana perjalanan kita. Tapi yang jelas adalah bahwa hidup atau zaman akhir atau alam akhirat itu ada, meskipun sedikit melalui pembuktian-pembuktian seperti yang dilakukan oleh para ilmuwan itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kita sambung dalam konteks bagaimana kita memahami Al-Quran sehingga kita menghasilkan sebuah ilmu, teori-teori yang insya Allah nanti bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.